Permisi Bu. Iya, silahkan. Saya Yanti. Iya, Mbak. Saya ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pribadi saya, Bu. Iya. Sebelumnya di sini kalau mau berkonsultasi kita mengisi data diri terlebih dahulu ya, Mbak, dan permasalahan apa yang dihadapi dengan si klien, Mbak. Tadi namanya siapa, Mbak? Mbak Yanti ya? Iya. Mbak Yanti. Alamatnya mana, Mbak? Bening Sari. Oh, Bening Sari. Permasalahannya apa, Mbak? Terkait dengan apa? Terkait dengan masalah dengan pasangan saya, Bu. Iya. Terus tentang yang kena itu mental dari Mbak Yantinya atau gimana? Enggak sih, lebih ke sakit hati kalau nggak dianggap, Bu. Oh iya, itu sama aja terkena dengan mental ya, Mbak ya. Berarti hubungannya dengan mental yang dialami oleh Mbak Yanti. Baik, Mbak, bisa diceritakan gimana itunya, apa namanya, permasalahannya? Dulu itu waktu pacaran dia itu nggak pernah ngeputus saya, Bu. Ya. Yang kedua itu kalau saya nonton bal, dia kan latihan bal atau tanding bal, saya berinisiatif nonton dia tapi diam-diam, nggak bilang sama dia. Iya, kayak masih surprise gitu ya. Iya. Nah, Terus waktu dia tiba-tiba lihat saya di lapangan, dia itu nggak mau nemuin saya, Bu. Terus pulang-pulang dia malah bilang kayak gini, ngapain jauh-jauh kesini, kayak gitu, Bu. Terus kan aku bilang lagi, lah kan aku pengen nonton kamu. Terus dia bilang kayak gini, nanti aja, kan di situ ada temanku. Intinya dia itu kayak mampu kalau saya di situ. ya, terus baik, di sini saya akan memberikan solusi dan menjelaskan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Yanti ya. Sebelumnya, bolehkah saya mengetahui pasangan dari Mbak Yanti bernama siapa? Yanto, Bu. Oh, Mas Yanto. Di sini jadi yang permasalahan pertama itu terkait Mas Yanto tidak mau nge-publish atau memposting, memperkenalkan Mbak Yanti sebagai pasangannya atau sebagai pacarnya gitu ya. Iya. Mungkin kalau menurut saya itu identik dengan sifat seseorang sih, Mbak Yanti. Dari karakternya Mas Yanto, Mbak Yanti mengetahui apa tidak Mas Yanto itu tipikal orang yang bagaimana, apakah dia pendiam atau dia bijaksana atau tegas atau dewasa atau gimana gitu. Mbak Yanti bisa, mungkin kan Mbak Yanti kan udah pernah ketemu gitu ya, pasti Mbak Yanti udah mengetahui sisi samping sisi itunya buruk dan sisi positif negatifnya Mas Yanto gitu. Menurut Mbak Yanti, Mas Yanto itu tipikal orang yang gimana? Orang yang pendiam. Orang yang pendiam, ya. Jadi ada kemungkinan juga Mas Yanto dengan memiliki karakter tipikal orang yang pendiam, Mas Yanto itu mungkin mau, Mbak, jika memposting hubungannya di sosial media, dan bisa juga Mas Yanto itu tidak mau pasangannya itu nanti suatu saat dikepoin atau diselidiki sama teman-temannya Mas Yanto gitu. Nah, di sini Mas Yanto juga mungkin dari dirinya Mas Yanto itu kayak masih ragu gitu sama Mbak Yanti gitu sih. Tapi gimana ya, wong sekarang hubungan itu kan beda-beda gitu ya, Mbak. Ada yang satunya bucin, satunya dewasa. Jadi kan kita kan kalau mau ngebucin atau mau aku ingin mesra-mesraan gitu sih, tapi yang si dewasanya itu, si A-nya itu kayak nggak mau gitu sih. Apaan sih mesra-mesraan kayak anak kecil, kan biasanya kayak gitu kan pikirannya. Mungkin dari Mas Yanto itu memiliki pikiran yang dewasa, Mbak Yanti gitu. Jadi di sini solusinya ya Mbak Yanti itu harus bisa menyeimbangi karakter dari Mas Yanto. Mas Yanto kan
ada mungkin dengan tipikal dia pendiam, suatu saat memposting, mungkin perasaan Mas Yanto juga berpikiran kayak gini Mbak Yanti. Nanti kalau misal saya memposting hubungan, nanti saya bakal diceng-cengin. Kalau apa tuh yang dibahasa di tongkrongan itu kayak di apa? Iya, dibully, tapi bulinya itu bukan bully tentang fisik ya Mbak, bully tentang kayak menggasai gitu sih, gasak-gasakan gitu kan. Nah, mungkin ada juga nih permasalahan dari sebelumnya Mbak Yanti itu kan kenal dengan Mas Yanto itu tuh dari apa real murni dari Mbak Yantinya kenal dengan Mas Yanto sendiri, atau ada teman-teman yang berhubungan dengan Mbak Yanti dan Mas Yanto itu? Ada Mbak. Ada, ya. Dulu sebelum kenal sama Mas Yanto lebih kenal dulu sama temennya. Oh ya. Terus dari itu Mas Yanto itu nggak enak sama temennya kan. Yang kenal duluan itu temennya, jadi nggak enak semisal dipublis kayak gitu. Dia bilang dulu kayak gitu. Jadi berarti di sini Mas Yanto itu merasa nggak enak Mbak ya, merasa nggak enak sama temennya. Di sisi lain kan temennya yang menaruh rasa dengan Mbak Yanti, tapi kenapa kok Mas Yanto yang mendapatkan Mbak Yanti? Nah di sini juga mungkin dari Mas Yanto tidak memposting atau mempublis hubungannya dengan Mbak Yanti, itu mungkin dia menghargai Mbak, menghargai perasaan temannya. Nanti dia itu nggak mau suatu saat jika temannya itu mengetahui Mbak Yanti dengan Mas Yanto itu menjalin hubungan, nanti suatu saat pertemanan si Mas Yanto dengan temannya itu akan bubar Mbak. Iya, akan hancur. Jadi ya di sini menurut saya sih, saran dari saya, benar kata Mas Yanto, nanti biarkan si teman-temannya Mas Yanto itu mengetahui sendiri hubungan dari Mas Yanto dan Mbak Yanti. Tapi kalau di sini juga sangat ada berkaitannya juga sih Mbak, nanti timbul rasa kayak kesalahpahaman dari temannya. Mungkin nanti dikira Mas Yanto itu main belakang sama Mbak Yanti gitu kan. Nanti ada pikiran kayak gitu dari teman. Biasa kan itu kan pikiran negatif kadang sering muncul ya di dalam diri seseorang. Nah di sini menurut saya juga Mbak Yanti itu kayak apa ya? Ya nggak dari Mbak Yantinya juga, dari Mas Yantonya itu ya harus bilang sih, harus kayak kesannya itu menyampaikan bahwa Mbak Yanti dan Mas Yanto itu menjalin hubungan gitu sih, biar tidak ada rasa salah paham dari antara kedua belah pihak si temannya itu gitu sih, antara Mas Yanto dengan temannya. Menurut saya sih Mas Yanto harus segera memposting, mengakui kalau Mas Yanto dan Mbak Yanti itu menjalin hubungan. Baik, selanjutnya untuk masalah yang kedua, tadi berkaitan dengan tidak dihargai ya Mbak, masalah tidak dihargai. Sebuah kayak gimana effortnya dari Mbak Yanti datang ke pertandingan bolanya Mas Yanto, tapi di sini tuh Mbak Yanti tuh merasa nggak dihargai sama Mas Yanto karena Mas Yanto itu nggak mau foto bareng ya tadi, nggak mau foto bareng, nggak mau menemui Mbak Yanti. Di sini juga saya bingung Mbak sama Mbak Yanti. Yang pertama, Mbak Yanti kan tadi datang ke pertandingan bolanya Mas Yanto, tapi tanpa sepengetahuan dari Mas Yanto. Nah, bagaimana Mas Yanto mengetahui Mbak Yanti itu datang ke pertandingan bola gitu sih Mbak? Dan di sini juga ya saya juga tidak mensalahkan dari Mas Yantonya sih, tidak mau menemui Mbak Yanti, karena di sini mungkin Mas Yantonya itu ada sebuah kayak aturan dari pemain bola. Biasanya aturan dari tim pemain bola kan tidak boleh untuk menemui supporter dari tim-tim dari pemain gitu sih. Biasanya kan dilarang sebelum pertandingan itu selesai gitu sih Mbak. Tapi di sini juga Mbak Yanti salah Mbak. Kalau misal Mbak Yanti punya niatan untuk datang ke pertandingannya Mas Yanto, sebaiknya Mbak Yanti menurut saya bilang terlebih dahulu sama Mas Yanto. Nanti dari situ Mas Yanto kan kayak ada rasa bangga pasti ya, disupport sama
temennya, sama pacarnya gitu kan, sama pasangannya gitu. Dan mungkin di sini juga kan ada sisi positifnya juga Mbak Yanti. Mas Yanto bisa mengakui Mbak Yanti atau mengumumkan atau mengenalkan Mbak Yanti sebagai pasangannya itu ke teman-temannya. Tapi di sini juga Mbak Yanti harus bersikap dewasa, harus memaklumi. Ya mungkin ada hal-hal yang yang lebih penting dari menemui Mbak Yanti terlebih dahulu. Bukan Mas Yantonya tidak mau menemui Mbak Yanti, itu bukan Mbak. Kalau misal Mas Yanto tidak mau menemui Mbak Yanti, otomatis Mas Yanto tidak mau berpacaran sama Mbak Yanti, kayak gitu Mbak Yanti. Kalau menurut saya di sini harus saling bersikap dewasa dan saling merubah antara yang baik dan buruknya. Kalau misal buruk dalam hubungan itu dihilangkan, hal-hal yang positif itu kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Misal nih, Mbak Yanti salah, ya sebaik mungkin Mbak Yanti minta maaf dan mengakui kesalahan dari Mbak Yanti itu. Dan Mas Yantonya juga kalau misal Mbak Yanti maaf itu Mbak Yanti salah, Mas Yantonya itu sebisa mungkin ya kayak memberi solusi, memberi nasihat, memberi penjelasan biar tidak ada rasa kesalahpahaman. Itu contoh menjalin hubungan dengan sikap dewasa dan menjalin hubungan agar suatu hubungan itu tidak timbul permasalahan atau cekcok gitu Mbak. Mungkin Mbak Yanti juga harus bisa bersifat dewasa. Ini contohnya misal nih kayak permasalahan dari Mas Yanto kan. Mas Yanto itu kayak mungkin dia terlalu sibuk Mbak, mungkin tipikal orang yang terlalu sibuk. Jadi Mbak Yanti itu harus memaklumi, jangan Mbak Yanti malah bersifat seperti anak kecil, marah, overthinking atau gimana. Itu hal yang salah dalam suatu hubungan Mbak Yanti. Itu malahan akan timbul suatu permasalahan sepele yang dari tadinya masalah sepele menjadi besar kayak gitu Mbak Yanti. Jadi di sini kesimpulannya antara Mas Yanto dan Mbak Yanti dalam menjalin hubungan harus bersikap dewasa dan memiliki hati yang legowo, harus saling memahami lah, harus saling memaklumi gitu ya Mbak. Baik Mbak, mungkin itu saja dari saya terkait dengan dua permasalahan yang dialami Mbak Yanti. Apakah Mbak Yanti mau berkonsultasi lagi mengenai masalah lain atau gimana? Baik, terima kasih Bu. Saya pamit. Oh iya Mbak. Ya Mbak, hati-hati ya Mbak. Ya Bu.